Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Endang Wuryandini MPD, yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman kelas H, mahasiswa pasca sarjana UPGRIS. Perkenalkan, nama saya Panji Kusuma Dewi, NPM 1951032 dan teman saya Umi Hasanah NPM 195103009, kedua Maksus NPM 1951034, dan yang ketiga Andriana Teresia NPM 195103330. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan presentasi tentang fungsi manajemen keuangan. Latar belakang, pendidikan merupakan unsur utama pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan dapat menjadikan manusia menjadi lebih bermoral dan mengetahui yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Dalam pencapaian pendidikan yang berkualitas, pendidikan mempunyai standar acuan. Di antara standar yang menjadi acuan tersebut adalah standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar penilaian, dan standar pembiayaan pendidikan. Mengingat pentingnya peran pembiayaan dan keuangan dalam proses pembelajaran, maka tidak dapat dihindari adanya manajemen keuangan yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian dari manajemen keuangan? 2. Bagaimana ruang lingkup manajemen keuangan yang meliputi budgeting, accounting, dan auditing? 3. Bagaimana mengelola manajemen keuangan sekolah? Tujuan. 1. Mengetahui pengertian manajemen keuangan. 2. Mengetahui ruang lingkup manajemen keuangan yang meliputi budgeting, accounting, dan auditing. Dan yang ketiga, mengetahui cara mengelola manajemen keuangan sekolah. Manajemen keuangan menurut Sir Giovanni Berlingham, Kunz, dan Turton, sebagaimana dikutip Ibrahim Bafadal mendefinisikan bahwa manajemen sebagai proses kerja dengan dan melalui memberdayakan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Pengertian tersebut menegaskan bahwa manajemen merupakan metode yang digunakan administrator untuk melakukan tugas-tugas tertentu atau mencapai tujuan tertentu. Manajemen mengandung unsur-unsur seperti kemampuan mempengaruhi orang atau bawahan, melakukan pekerjaan, tujuan organisasi, kerjasama antara bawahan dengan pimpinan, serta terbatasnya sumber daya. Ruang lingkup manajemen keuangan. 1. Penyusunan atau perencanaan anggaran atau budgeting. Penyusunan atau perencanaan anggaran merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis cost effectiveness,
membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Yang kedua, pembukuan atau accounting. Pembukuan dalam kegiatan pengurusan keuangan pendidikan meliputi dua hal, yaitu pertama, pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Pengurusan ini dikenal dengan istilah pengurusan ketatausahaan. Pengurusan kedua menyangkut tindak lanjut dari urusan pertama, yakni menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang. Pengurusan ini tidak menyangkut kewenangan menentukan, tetapi hanya melaksanakan dan dikenal dengan istilah pengurusan bendaharawan. Sebagai manajer pendidikan, hendaknya benar-benar memahami dan dapat menjelaskan fungsi, tujuan, dan manfaat pembukuan atau accounting kepada staf yang menangani masalah keuangan antara lain buku pos, faktur, buku kas, lembar cek, jurnal, buku besar, buku kas pembayaran uang sekolah, buku kas piutang, dan neraca percobaan. Pemeriksaan atau auditing. Pemeriksaan atau auditing adalah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan keuangan lembaga pendidikan dilaksanakan dalam bentuk laporan bulanan dan triwulan, ditujukan kepada antara lain Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Administrasi Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan di Kecamatan, dan lainnya. Manajemen Keuangan Sekolah. Manajemen keuangan pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses memperoleh dan pendayagunaan uang secara tertib, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memperlancar pencapaian tujuan pendidikan. Fungsi manajemen keuangan di sekolah antara lain perencanaan keuangan, penganggaran keuangan, pengelolaan keuangan, pencarian keuangan, penyimpanan keuangan, pengendalian keuangan, pemeriksaan keuangan, dan pelaporan keuangan. Sumber keuangan sekolah. Menurut Harsono, biaya pendidikan berdasarkan sumbernya dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti BOS atau POP. Yang kedua, biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat, orang tua atau wali siswa. Kemudian yang ketiga, biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua atau wali siswa. Bisa berasal dari donatur, masyarakat, atau alumni. Cara memanfaatkan keuangan sekolah. Adapun cara memanfaatkan keuangan sekolah sebaiknya dengan langkah-langkah 1. Penyusunan anggaran pendapatan belanja sekolah RAPBS. 2. Pengadaan dan pengalokasian anggaran berdasarkan RAPBS. 3. Pelaksanaan anggaran sekolah. 4. Pembukuan keuangan sekolah. 5. Pertanggungjawaban keuangan sekolah. 6. Pemantauan keuangan sekolah. 7. Penilaian manajemen keuangan sekolah. 8. Kegiatan operasi, dan 9. Kegiatan perawatan. Menurut Nur Hartati mengemukakan bahwa pengelolaan dana perlu dilakukan dengan benar.
agar dapat dipastikan dana digunakan secara efisien. Kemudian agar terjadinya keberlanjutan lembaga, dan yang ketiga mencegah kekeliruan atau penyimpangan dan kebocoran dana. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.